kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Ibda Sutrisno, Paba Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah menjadi salah satu dalang wayang kulit dari anggota kepolisian. Keilmuan dalang wayang kulit yang dimilikinya menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga. Tidak hanya itu, Ibda Sutrisno juga mengajarkan seni dalang dan karawitan di berbagai sekolah di wilayah binaannya. Ibda Sutrisno, perwira pertama Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah, memiliki cara unik dalam menyampaikan pesan-pesan dari kepolisian kepada masyarakat, yaitu dengan menggunakan wayang kulit. Melalui pendekatan dengan budaya wayang kulit, komunikasi dengan masyarakat berjalan efektif, beberapa pesan seperti kebijakan pemerintah hingga pesan-pesan Kamtibmas dapat dimengerti dan mudah diterima oleh masyarakat. Aku krungu saka nggone tangga-tangga yang kuwi wir-wiran numpak motor sing knalpotmu nganggo knalpot brong. Kuwi aku tak takon kuwi bener apa ora? Coba aku tak takon. Ibda Sutrisno sudah mencintai wayang sejak kecil. Awal mula Ibda Sutrisno bisa mendalang adalah ketika menjadi MC acara campur sari yang dikemas dengan gaya pewayangan. Dari situ, Ibda Sutrisno mendapatkan masukan agar terjun ke dunia wayang. Ibda Sutrisno akhirnya belajar kepada maestro dalang Ki Anom Suroto. Ibda Sutrisno juga sudah diangkat anak oleh maestro dalang tersebut. Ibda Sutrisno juga sering berdiskusi dengan para dalang di Solo, bahkan juga sudah diberikan nama panggung, yakni Ki Anom Sutrisno. Ibda Sutrisno menjelaskan bahwa jika terdapat kekurangan dalam belajar wayang, dikoreksi langsung oleh Ki Anom Suroto. Antusiasme masyarakat, utamanya terhadap wayang kulit, masih tinggi. Buktinya, di tengah keterbatasan saat pandemi COVID-19, masih ada saja warga yang melihat pentas wayang secara langsung maupun virtual. Melihat tingginya antusiasme warga tersebut, membuat Ibda Sutrisno memilih wayang kulit sebagai media untuk mensosialisasikan program kepolisian kepada masyarakat secara humanis. Untuk regenerasi dan melestarikan budaya, Ibda Sutrisno juga mengajar dalang di sanggar dari tingkat SD hingga SMA. Selain mengajar dalang, Ibda Sutrisno juga mengajarkan seni karawitan kepada warga di wilayah binaannya, serta sekolah tingkat SMP dan SMA yang memiliki gamelan wayang sendiri. Tidak hanya saat pentas, Ibda Sutrisno sering menggunakan belangkon ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan adanya simbol komunikasi budaya yang dilakukan oleh Ibda Sutrisno, masyarakat menjadi merasa lebih dekat dengan dirinya. Tidak hanya itu, Ibda Sutrisno juga memelopori pendirian Paguyuban Dalang Bayangkara atau Padangkara yang beranggotakan semua dalang yang berprofesi sebagai personel kepolisian. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Ibda Sutrisno mensosialisasikan pesan-pesan kepolisian melalui seni wayang kulit kepada masyarakat serta melestarikan budaya dengan mendirikan Paguyuban Dalang Bayangkara, kali ini kita sudah terhubung dengan Ibda Sutrisno, Pama Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah. Selamat siang Pak Trisno. Selamat siang Mbak Ratu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu Mbak Ratu. Baik. Pak Trisno, apa yang melatar belakangi Anda untuk menggunakan wayang sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan yang melatar belakangi saya untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dengan melalui media wayang adalah ketika saya melihat dan juga mengamati sendiri antusiasme warga masyarakat sekitar lingkungan saya bekerja itu masih sangat tinggi untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit ini. Sehingga pagelaran wayang kulit ini saya manfaatkan, saya gunakan untuk bersosialisasi, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas itu sangat efektif sekali. Baik, Pak Trisno, bisa diceritakan kegiatan Anda ketika menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat melalui wayang kulit ini seperti apa, Pak? Ya, kita dalam pagelaran, setiap dalam pagelaran, baik itu di instansi pemerintah maupun di masyarakat,
saya selalu menyelipkan satu pesan-pesan Kamtibmas dan juga satu himbauan-himbauan dari pimpinan yang perlu dan harus saya sampaikan kepada masyarakat melalui pagelaran wayang kulit tersebut. Baik, sejak kapan sebetulnya Anda menekuni dunia pewayangan hingga akhirnya menjadi seorang dalang ini, Pak? Saya menekuni dunia pewayangan itu berawal dari saya menjadi seorang MC campur sari, yaitu waktu itu sudah lama sekali, kurang lebih tahun 2018, dan saya 2019 mulai terjun untuk memperdalam perdalangan, dan saya manfaatkan waktu itu, waktu masuk COVID itu saya manfaatkan untuk bersosialisasi, mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat. Waktu itu masih menggunakan virtual, karena kita tidak bisa bertemu langsung maupun berkumpul dengan masyarakat. Sampai sekarang. Baik, sebetulnya apa yang membuat Anda begitu mencintai seni wayang kulit ini? Apakah karena faktor orang tua atau lingkungan sekitar? Satu, itu karena ada faktor keturunan dari kakek saya, yang kebetulan juga pemain wayang orang dan juga wayang kulit waktu itu. Darah seni itu ternyata saya rasakan muncul dalam diri saya, dan saya kembangkan, saya perdalam lagi. Akhirnya alhamdulillah bisa bermanfaat dalam kedinasan saya dan juga dalam hidup saya. Baik, Anda juga pernah belajar menjadi dalang kepada Ki Anom Suroto. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana proses Anda belajar bersama beliau? Oh ya, kepada beliau itu bapak angkat saya yang selalu memotivasi dan memberikan masukan-masukan, selalu meluruskan ketika saya melenceng dari pakem dalam pageliran beliau. Nah, dalam saya belajar ke beliau, saya selalu dalam berlatih vokal, atau kalau dalam bahasa pedalangan suluknya ya, saya minta untuk dibenarkan atau diluruskan yang benar bagaimana Bapak untuk lebih halusnya. Jadi beliau sangat terbuka sekali memberikan ilmu-ilmunya kepada saya. Baik, Anda mempunyai nama panggung Ki Anom Sutrisno. Apakah nama panggung tersebut diberi oleh masyarakat atau Anda sendiri? Kalau nama panggung tersebut itu kebetulan historisnya sebenarnya historis pribadi dari Bapak Anom Suroto. Kebetulan beliau waktu itu mendapatkan job di Polwiltabes Surabaya dan mendapatkan julukan Anom, tambahan Anom, itu dari seorang polisi Wakapoltabes Surabaya. Maka dari itu Bapak karena begitu sayangnya sama saya, ini nama Anom ini, tambahan Anom ini berasal dari seorang polisi ini. Nah, makanya saya kembalikan, saya kasihkan untuk jenengan, juga anak cucu saya, juga anak saya sebagai seorang polisi. Gitu. Di zaman digital sekarang ini, seperti apa antusiasme masyarakat, khususnya mungkin anak-anak, terhadap wayang kulit ini sendiri, Pak? Ya, di zaman digital ini kita harus bisa mengikuti arus digitalisasi terkait untuk menggunakan kemajuan teknologi dalam menyampaikan sosialisasi, dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat, yaitu melalui jalur baik itu TikTok, YouTube, maupun Facebook, dan juga melalui IG. Ya, itu kebetulan saya dalam Facebook tergabung dengan Barkam Polri, dalam IG juga semuanya terkonek dengan pimpinan Polri, terkonek dengan Humas Polri dan juga Barkam Polri.
Baik, Pak Trisno, selain menjadi dalang, Anda juga mengajar seni karawitan dan dalang kepada masyarakat. Bisa diceritakan mungkin Pak, giat tersebut seperti apa? Ya, kegiatan tersebut saya pandang efektif ketika saya melakukan sosialisasi ke sekolahan-sekolahan itu, dan kebetulan sekolahan-sekolahan yang saya sambangi, yang saya patroli, di situ ada alatnya, ada sarananya, sehingga saya tawarkan untuk kita belajar yuk seni budaya yang kita punya. Dan alhamdulillah ada respon bagus, respon positif, dan juga akhirnya secara reguler kita mengajarkan di situ seni karawitan dan juga seni pedalangan, yang mana tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cintanya generasi kita kepada budaya yang adiluhung ini, budaya yang kita punya ini. Baik, hingga saat ini sudah berapa banyak warga didikan atau anak-anak yang sudah bisa menjadi dalang? Kalau untuk yang sudah pantas untuk bisa pentas, untuk bisa menjadi dalang, itu kurang lebih ada 5 anak, yaitu setingkat SD, pelajar SD ya. Kayak kemarin yang saya bawa ke Ajak Sotengga ini, TV Polri kemarin, itu kelas 3 SD, dan juga masih ada yang kelas tingkat SMP juga ada. Jadi, yang sudah pantas layak untuk pentas, alhamdulillah ini sudah ada kurang lebih 5 anak. Untuk karawitan, itu kita sudah kurang lebih ada 5 sekolahan yang sudah bisa mulai mengiringi karawitan, meskipun masih dalam tahap pembelajaran. Baik, Gitu. baik. Pak Trisno, boleh kami mendengar suara Anda dalam menembang langgam Jawa, Pak? Atau nyuluk begitu ya, Pak? Seperti itu ya. Iya, silakan Pak. Pakai musik apa enggak ini? Boleh pakai musik, Pak, biar lebih menjiwai. Oke, pakai musik ya. Sebentar saya mainkan pakai musik. Ini kebetulan itu lagu gubahan saya sendiri, yaitu lagu Polri Presisi ya, Polri Presisi. Itu lagu gubahan saya sendiri. Semoga nanti pimpinan berkenan dan bisa untuk merilis lagu tersebut. Oke, kita cek soundnya dulu. Nyambangi warga desa Kutha Papinkan Tipmas Putih kahanan kang ayem rasa tentrem masyarakat neng pesamuan keselipahan lan pertemuan Babin Kamtip Masramu nyambung rasa Polri rakyat nyawiji Polri Presisi tuku tansah ngayomi melindungi tulus ikhlas melayani masyarakatku kang sayekti uripe ayem adem ayem Kertolah Tarjo Polri rakyat nyawiji uga
jaga keutuhan negeri. Terima kasih. Sementara itu dulu lagu bukan saya, Polri posisi versi Kelinci Ucil. Saya persembahkan untuk Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima TNI yang baru, Pak Agus, Pak TNI Polri senantiasa bisa bersinergi dalam segala hal. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Trisno. Terakhir Pak, pertanyaan saya, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pelestarian budaya agar generasi selanjutnya dapat tetap menikmati budaya leluhurnya? Silakan Pak, singkat saja Pak. Ya, terima kasih. Yang pasti pesan saya sebagai seorang dalang Kamtibmas, dalam Padangkara, paguyuban dalam Bayangkara, selalu memberikan pesan dan juga selalu memberikan masukan kepada generasi kita, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk selalu mengajarkan dan memberikan masukan serta motivasi kepada anak-anak kita, generasi kita untuk selalu mencintai budaya kita, baik yang ada di luar Jawa maupun yang ada di Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, kita cintai budaya asli kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan mencintai dan mengembangkan budaya kita sendiri. Baik, terima kasih Ibda Sutrisno, Perwira Pertama Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Salam presisi Pak. Salam presisi, salam hormat untuk... Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.